Terima kasih ibu-ibu vokal grup Gloria yang sudah mempersembahkan pujian dengan sangat indah. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Umat Tuhan, saat ini marilah kita mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan melalui pujian yang memohon Tuhan bersabda di hati kita. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah. Pembacaan firman pada hari ini terambil dari kitab Zakaria 9 ayat 9 sampai 12. Zakaria 9 ayat 9 sampai 12. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan menyiapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan lenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena ada darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga
Aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 145 bait 8 hingga 14. Setianya besar Tuhan.
Bacaan kedua terambil dari kitab Roma 7 ayat 15 sampai 25. Roma 7 ayat 15 sampai 25. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang akan kukehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapat dihukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik. Yang jahat itu ada padaku, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi di tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya. Menyatakannya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada minggu-minggu biasa ini kita terus sedang merenungkan tentang bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus yang menanggapi karya Allah yang dinyatakan bagi kita. Maka pada minggu ini kita merenungkan tema hidup dalam Kristus. Saya akan mulai dengan sebuah kisah ya. Konon ketika Julius Caesar bersama pasukannya tiba di pantai Britania. Dia memerintahkan pasukannya untuk membakar kapal-kapal yang mereka tumpangi sebelum mereka sampai di sana. Perintah itu sempat membingungkan dan mengagetkan. Kalau kapalnya dibakar, berarti mereka tidak mungkin lagi meninggalkan pulau itu, tempat itu. Tapi perintah itu sekaligus menjadi sebuah pembakar semangat bagi pasukannya. Mereka tahu bahwa ketika kapal-kapal itu kemudian dibakar, tidak ada pilihan lain selain maju. Tidak ada pilihan untuk mundur atau kembali. Pilihannya hanya maju dan terus bertarung, terus berjuang sampai mati. Undangan untuk hidup dalam Kristus pada tema kita pada hari ini merupakan undangan yang mengajak kita untuk memiliki sikap berani yang seperti ini. Membakar kapal. Tidak ada lagi pikiran atau kesempatan untuk mundur. Hanyalah kerinduan untuk memberikan yang namanya totalitas hidup untuk dipimpin oleh Kristus. Seperti apakah renungan sabda Tuhan ini akan menuntun kita? Mari kita bersama mencermati bacaan firman Tuhan hari ini. Dalam bacaan Injil kita melihat sisi yang lain. Artinya begini, kalau biasanya kita mendapati kisah-kisah dalam Injil, kita seringkali menemukan betapa Yesus itu begitu populer. Sehingga kemanapun dia pergi maka akan diikuti oleh orang banyak yang ingin mendengarkan ajarannya, yang membutuhkan pertolongannya mungkin untuk disembuhkan. Bahkan ada yang rela mengikutinya dan memburunya kemanapun. Tapi di sisi lain sebenarnya Yesus pun pernah ditolak dan ditentang. Nah, bacaan kita hari ini bicara soal orang-orang yang menentang Yesus dan kebenaran yang diajarkannya. Apapun yang disampaikan Yesus, mereka akan mengambil posisi sebagai penentang. Pokoknya berlawanan. Para penentang pada zaman Yesus, dikatakan Yesus diumpamakan seperti anak-anak yang duduk di pasar dan mengajak temannya bermain, tetapi ajakannya ditolak. Jadi kalau kita lihat pada ayat 16 sampai 17, Yesus mengatakan, dengan apa kuumpamakan angkatan ini? Lalu Yesus mengumpamakan orang-orang yang menolak dan menentangnya itu dengan mengambil konteks pesta kawin dan juga yang namanya perkabungan. Dan ini dibungkus dalam permainan anak-anak. Jadi kalau kita masih anak-anak dulu, kadang kita suka bermain drama-dramaan. Tadi Pak Tio juga cerita dulu, main apa tadi Bima? Dokter ya, jadi dokter sama pasien gitu. Main dokter-dokterannya, ada yang jadi dokter, keluhannya apa? Nanti kasih resep gitu ya. Terus main apa lagi ya? Jadi polisi dan penjahat misalnya kayak gitu. Dulu pernah mainan kayak gitu? Pernah? Yang sudah sekarang bukan anak-anak lagi ini pernah semuanya? Berbahagialah ya. Ajarkan anak kita main yang seperti itu karena menyenangkan sekali bermain peran itu. Nah, kalau itu anak-anak ini juga lagi ngajakin main drama-dramaan gitu. Tapi pakai konteks pesta kawin, yang satunya pesta perkabungan. Yang pada pesta kawin itu ada yang niup seruling, lalu ada yang nari. Guys, kita mainan yuk. Aku niup seruling ya, kamu nari-nari. Nah, yang nolak bilang, lagi males nari-nari. Gitu. Lalu kepikiran, mungkin lagi nggak seneng yang happy-happy. Oh, kalau gitu perkabungan aja. Kalau gitu kita
main acara perkabungan aja deh, nyanyi yang sedih-sedih, nolak lagi gitu. Lagi nggak pingin nyanyi yang sedih-sedih, yang melo-melo gitu. Pokoknya apapun itu akan ditolak. Mereka menentang dan memposisikan diri sebagai yang bertentangan melalui perumpamaan ini. Nah, rupanya maksud perumpamaan yang digunakan Yesus ini menunjuk kepada sosok Yohanes dan Yesus. Jadi Yesus memperjelas apa yang diumpamakan tadi, yang menunjukkan pokoknya orang ini yang penting berseberangan, yang penting berbeda, yang penting bertentangan. Jadi Yesus mulai dengan menunjukkan tentang Yohanes. Kita tahu Yohanes itu tinggal di padang gurun, dia berpuasa dan menolak makanan serta mengucilkan diri. Dia melakukan perilaku asketis atau askese. Nah, bagi orang-orang yang menentang itu, Yohanes ini dianggap aneh, kerasukan setan. Tapi kemudian Yesus datang. Yesus adalah, kalau tadi penyendiri, Yesus berbeda gayanya. Yesus justru bergaul, ramah kepada semua orang. Pada Yesus yang seperti ini, karena mereka pokoknya posisinya menentang, mereka menganggap Yesus itu keramah tamahannya itu tidak bermoral. Karena Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Dan itu dianggap tidak pantas. Artinya apa? Tidak peduli apapun yang dilakukan dan disampaikan oleh Yohanes maupun Yesus. Mereka para penolak, para penentang ini pokoknya di posisi yang berbeda. Nah, inilah yang seringkali terjadi pada orang-orang yang menentang pekerjaan Allah. Bahkan mencari kesalahan dan apapun yang dijadikan alasan untuk menentang, menyerang, bahkan menyingkirkan utusan Allah yang tengah menyatakan kasih dan kebenaran. Selalu saja mereka menemukan alasan untuk menentang kebenaran. Itu sikap orang ini. Seperti apa sikap dan ajakan Yesus kepada semua orang, termasuk kepada para penentangnya ini. Yesus mengatakan apa yang berkenan kepada Bapa, yakni mereka yang bersikap seperti orang kecil atau anak kecil, bukan orang bijak pandai di ayat 25. Maksudnya mau mengatakan kalau orang bijak dan pandai itu kerap menggambarkan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena dia merasa dirinya bisa, dia pandai, dia bijak. Sementara seorang yang kecil, anak kecil, menunjukkan orang yang hidupnya bergantung kepada Allah. Nah, Yesus memulai ajakannya ini dengan mengajak semua orang untuk datang seperti seorang kecil, anak kecil yang bergantung kepada Bapa. Tahu bahwa dirinya tidak berdaya tanpa Tuhan. Tahu bahwa dirinya memerlukan anugerah di dalam sang anak tadi disebut, yakni Yesus sendiri di ayat 27. Hal ini mau mengatakan bahwa Yesus yang ditolak dan ditentang ternyata tetap berkenan mengundang semua orang, termasuk para penentangnya itu untuk datang kepadanya. Disebut mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mengapa ada yang disebut letih, lesu, dan berbeban berat? Ini berada pada konteks di mana kehidupan keagamaan kala itu membuat orang-orang tidak berdaya. Karena kehidupan beragama itu hanya memenuhi hukum yang begitu banyak, yang membuat letih, lesu, dan berbeban berat. Di dalam Yesus ditawarkan hal yang berbeda, yakni kelegaan dan kuk yang ringan. Artinya di sini Yesus mengundang dan menawari kuk yang ringan. Kita kembali mengingat apa itu kuk. Kita tahu bahwa kuk itu adalah istilah di dalam dunia pertanian yang biasanya ditaruh di pundak binatang, biasanya sapi begitu ya, supaya binatang ini bisa bekerja sesuai dengan perintah tuannya. Kuk ini adalah kuk yang baik, sehingga dia tidak akan mencekik leher. Sebaliknya akan membuat
Binatang yang dikendalikan oleh kuk ini bisa bekerja dengan baik sesuai perintah Tuhan di dalam kendali sang Tuhan. Kalau sebelumnya ada kuk yang berat, ada aturan yang sangat banyak yang hampir mustahil dipenuhi. Yesus di sini menawari kuk yang ringan, yakni tunduk kepadanya. Jika sebelumnya ada ratusan peraturan yang membuat seperti tercekik lehernya, membuat mereka tidak berdaya dan letih lesu, Yesus menawari kuk yang ringan sekali lagi, yakni tunduk kepadanya. Hidup di dalam kendali Kristus. Dalam pemahaman kita sebagai seorang yang percaya, kita tahu bahwa letak ringannya itu adalah dalam pemahaman seperti ini. Jika sebelumnya kehidupan orang pada masa itu yang penting taat hukum supaya beroleh selamat, maka yang ditawarkan Yesus lebih dulu kelegaannya. Yesus memberikan keselamatan itu. Justru karena sudah selamat, maka engkau bisa mentaati atau hidup di dalam hukum Kristus. Disinilah bedanya. Beratnya kuk oleh karena begitu banyaknya hukum yang harus dilakukan, membuat kita sadar bahwa apapun yang dilakukan tidak akan mampu untuk memberikan kelegaan atau keselamatan itu. Tetapi ketika di Kristus menawarkan keselamatan itu, justru dimungkinkan bagi kita untuk tunduk takluk di dalam hukum Kristus itu. Kita akan dalami lebih jauh uraian firman Tuhan ini dengan menggarisbawahi dua hal yang akan kita catat dan renungkan. Yang pertama adalah saya mengajak kita untuk merayakan, mensyukuri, berterima kasih atas undangan Kristus bagi semua orang, termasuk para penentangnya. Kita kerap kali memang melihat ya ada cerita-cerita orang yang menentang Tuhan, lalu kemudian menjadi celaka, jadi itu membuat orang takut kalau menentang. Tapi di sini di dalam perenungan firman Tuhan hari ini kita justru melihat bahwa Allah itu mengundang semua orang termasuk para penentang atau penolak-penolaknya. Di dalam berita di Alkitab kita akan senantiasa menemukan tentang Allah yang seperti ini. Allah yang berkali-kali ditentang, ditolak, tapi tetap mengasihi. Semenjak Adam dan Hawa menentang perintah Allah, Allah tidak pernah berhenti mengasihi manusia. Bahkan dalam sejarah umat Israel, berkali-kali mereka menentang Allah. Allah tidak pernah berhenti mengasihi. Demikian juga di masa Yesus berkarya dan bahkan sampai dengan saat ini. Selalu saja ada orang yang menentang dan menolak Allah. Tapi Allah tidak pernah berhenti mengasihi. Pada realita kita menemukan manusia kerap terus melawan Allah. Tapi kasih Allah terus ditawarkan kepada manusia. Saya sering mengatakan seakan-akan Allah tidak pernah menyerah untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita manusia yang kerap kali menolak. Orang yang kasihnya ditolak tuh bisa terluka. Betul ya Bapak Ibu ya. Maka dulu ada kalimat yang rada kalau diingat-ingat atau dibaca kembali tuh ya rada serem gitu ya. Mungkin kita pernah mendengar ini ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Manusia kalau ditolak itu bisa jadi jahat. Kenapa? Karena ada luka. Cinta ditolak itu terluka. Maka cenderung kemudian ingin menyakiti, sekaligus menunjukkan betapa terbatasnya cinta yang ada pada manusia. Ketika cintanya dilukai, maka cinta itu bisa berhenti bahkan berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan. Di sini Allah ditentang, ditolak, tetapi tidak pernah menyerah menyatakan kasih. Maka benar seperti yang tadi kita nyanyikan dalam Mazmur yang sangat indah mengatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan kasih setianya besar. Lalu dikatakan
Tuhan baik pada semua orang. Dia mengasihi orang-orang yang menolak, menentangnya, juga orang-orang yang menerimanya. Dia baik pada semua orang. Dan itu terbukti pada undangan Yesus yang menunjukkan kepada kita betapa tidak terbatasnya kasih Allah bagi manusia yang menentangnya. Kita mengasihi dengan kasih yang terbatas. Namun Allah mengasihi kita dengan kasih yang tanpa batas. Maka mari kita rayakan. Kita syukuri undangan kasih Allah yang tanpa batas bagi kita ini. Kita orang-orang yang juga kerap menentang dan menolaknya. Tapi terus dikasihinya sampai dengan saat ini. Yang kedua, tidak berhenti sampai perayaan akan kebesaran kasih Tuhan. Kita perlu merayakan dengan bentuk berjuang untuk hidup dalam kuk Kristus. Hidup dalam kuk Kristus itu berarti kita hidup tunduk takluk dalam kendali Kristus yang berbeda dengan hidup dalam kuk hukum Taurat. Sekali lagi secara metaforis, kuk itu berarti takluknya seorang kepada yang lain, dikendalikan oleh yang lain. Sebagai orang merdeka dari hukum Taurat, kita diundang untuk takluk kepada Kristus, belajar kepadanya, belajar kelemah lembutan dan kerendahan hatinya. Hidup yang takluk itu berarti dia hidup di dalam kendali Kristus. Kalau sebelum orang mengenal Kristus, ia takluk kepada hukum karena ada resiko hukuman yang mengancam. Tadi saya juga mencontohkan bahwa kadang-kadang kita ini taat dan patuh berlalu lintas karena kita tahu ada resiko. Kalaupun gak ada polisi, sekarang kameranya ada di mana-mana. Bisa beresiko tiba-tiba ada konsekuensi hukuman yang kita tanggung. Lalu kita berusaha menghindari itu. Karena kita tidak mau mendapatkan resiko hukuman. Takluk dan tunduk di bawah kendali Kristus itu bukan dalam ketakutan. Tapi dalam relasi kasih kepadanya. Kita tidak lagi berbohong. Kita tidak lagi menyakiti orang lain. Kita tidak berani berbuat curang. Bukan karena takut dengan risiko hukuman, tapi karena kita mengasihi Kristus dan kita juga dipanggil untuk menyatakan kasih kita kepada sesama. Hidup dalam kendali Kristus di dalam relasi kasih itu membuat kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bukan dalam ketakutan, tapi dalam kebebasan dan dalam relasi kasih yang mendalam. Rasul Paulus di dalam bacaan kita yang kedua tadi menunjukkan pergumulannya. Sebelum ia hidup dalam kuk Kristus, dia adalah seorang yang berjuang habis-habisan untuk memenuhi hukum Taurat. Tapi ia mengalami justru yang dia lakukan yang jahat, yang tidak dia kehendaki. Dia mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Itu sebelum dia hidup di dalam kuk Kristus. Tapi setelah dia berjumpa dengan Kristus, dia mengalami perubahan. Contohnya dalam Galatia 2 ayat 10. Paulus pernah mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dia takluk kepada Kristus karena Kristus menghidupi dirinya, ada di dalam dirinya, dan dia ada di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus bukan lagi tentang diri kita, tapi tentang apa yang Kristus kehendaki untuk kita ucapkan, pikirkan, lakukan.
sebagai orang-orang yang dikendalikan dan takluk kepadanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah salah seorang yang pernah menolak dan menentang, bahkan menganiaya pengikut Kristus. Tapi Rasul Paulus, sang penolak, sang penentang dan penganiaya Kristus ini telah diubah. Dia bukan hanya menerima Kristus, tapi juga berani membakar kapal. Pembicaraan kita di awal tadi, membakar kapal masa lalunya. Dia membakar segala sesuatu yang dulu dia anggap sebagai hal yang mulia dan kemudian dianggap sampah. Itu semua ditinggalkan. Lalu dia hidup dalam totalitas sebagai pengikut Kristus yang hidup dalam kendalinya, dalam kuk Kristus. Hidup dalam kuk Kristus itu bukan target, tapi perjuangan, gaya hidup seumur hidup. Saya memberanikan diri mengambil contoh soal diet supaya kita sama-sama belajar. Kalau orang diet, seringkali diet itu hanya menjadi target saja. Akibatnya ketika targetnya sudah dicapai, maka orang akan berhenti. Lalu dia akan kembali, bahkan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Nah, target tercapai berhenti, selesai. Maka ada beberapa penelitian mengatakan, betul bahwa ini pun sedikit sekali ya, 10 dari 200 orang itu berhasil diet. Tapi ternyata hanya 1 dari 10 orang yang berhasil tadi, yang berhasil mempertahankan gaya hidupnya itu. Yang lainnya berhenti dan kembali lagi. Hidup dalam kuk Kristus itu bukan target, tapi gaya hidup. Membakar kapal, dalam tanda kutip ya. Dan secara total takluk kepada Kristus sampai kapan? Sampai kita pulang lagi nanti. Inilah hidup dalam kuk Kristus. Menjadikan Dia yang menghidupi diri kita. Dan menjadi perjuangan kita sepanjang pengembaraan kita di dunia ini. Maka kiranya kita dimampukan terus merayakan dan bersyukur atas kebesaran kasih Allah yang tetap mengasihi kita di tengah penolakan-penolakan yang kita lakukan. Dan kiranya kita dimampukan untuk sungguh-sungguh takluk kepada kuk Kristus sampai kita kembali pulang berjumpa dengannya. Tuhan menolong kita. Amin.